Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayul Mufron dengan NIM akhir 132. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis yang sudah saya ambil, yaitu di mata kuliah Teknoforensik. Hari ini saya akan menerangkan tentang ide bisnis saya yang berjudul Pasar Tani Digital. Sebelum memasuki keterangan, saya ingin sedikit menjelaskan tentang pasar tani digital. Pasar tani digital yaitu adalah platform yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen dan pelaku usaha, memotong rantai pasok tradisional yang panjang. Ide bisnis ini bertujuan untuk mengatasi tantangan distribusi dan pemasaran hasil panen yang dihadapi oleh petani Indonesia, sekaligus memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen akan produk pertanian segar dengan harga yang kompetitif. Jadi, dalam pasar tani digital ini adalah sebuah platform online yang diciptakan untuk para petani. Kemudian latar belakang. Dalam latar belakang ini sudah jelas, yang pertama ada tulang punggung ekonomi. Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun masih banyak menghadapi tantangan yang signifikan dalam distribusi dan pemasaran. Kemudian ada keterbatasan akses. Nah, ini juga menjadi kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang adil untuk produk mereka. Kemudian ada rantai pasok pasang dan peran tengkulak yang dominan yang memperpanjang dan untuk mengurangi keuntungan petani dan meningkatkan produktivitas konsumen. Nah, itu ada latar belakang. Kemudian yang selanjutnya itu ada hasil observasi. Dari pengamatan hasil observasi, yang pertama yaitu ada keterbatasan akses pasar. Kenapa keterbatasan akses pasar? Karena zaman sekarang itu banyak petani, terutama yang berskala kecil, hanya bergantung pada tengkulak. Tengkulak itu adalah kulakan atau pasar lokal. Mereka tidak memiliki sarana untuk memasarkan produk langsungnya itu kepada konsumen. Nah, konsumen yang ada pada observasi ini yaitu seperti warung, UMKM, hotel, restoran, dan lain-lain yang menerima hasil tani dari mereka. Kemudian ada volatilitas harga. Harga komoditas pertanian yang sangat fluktuatif, yaitu sering merugikan petani ketika panen raya terjadi. Kemudian ada kualitas produk. Konsumen seringkali mengeluhkan kualitas dan kesegaran produk pertanian yang sudah melalui beberapa tangan dalam rantai distribusi, karena pada dasarnya kualitas produk yang dihasilkan langsung dari petani itu akan menjadi lebih segar, dalam artian dia itu tidak melangsungkan perpindahan tangan secara berkala. Oke, lanjut. Masalah esensial. Dalam masalah esensial, yang pertama ada inefisiensi rantai pasok. Juga ada ketidakadilan harga, kemudian keterbatasan informasi, dan minimnya adopsi teknologi. Masalah utama yang teridentifikasi adalah inefisiensi rantai pasok pertanian yang menyebabkan petani itu tidak bisa mendapatkan konsumen secara langsung. Dan situasi ini diperparah oleh keterbatasan akses dan kurangnya manfaat teknologi digital dalam ekosistem pertanian Indonesia. Jadi masalah yang paling utama dalam esensial ini yaitu seperti ada keterbatasan dan ketidakadilan. Kemudian lanjut dalam peluang usaha potensial. Peluang usaha potensial yang dihasilkan ketika ada platform pasar tani digital. Yang pertama ada petani, platform digital, konsumen B2C dan konsumen B2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Petani itu menjual produk langsung ke platform digital. Jadi platform digital tersebut yang dinamakan pasar tani digital. Kemudian platform digital itu menghubungkan petani dengan konsumen, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian konsumen B2C.
seperti rumah tangga yang mendapatkan produk segar langsung dari petani. Kemudian konsumen B2B seperti restoran, hotel, dan UMKM olahan pangan. Jadi sudah jelas antara petani dengan konsumen itu pasti akan langsung berhubungan yang dilalui oleh platform digital. Nah, peluang usaha yang kami identifikasikan adalah penciptaan platform digital yang dapat memotong rantai pasok tradisional, menghubungkan langsung petani dengan konsumen B2C dan pelaku usaha B2B. Ini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani, memungkinkan mereka menjual dengan harga lebih baik sekaligus menyediakan produk agar berkualitas tinggi bagi konsumen. Seperti itu. Kemudian, evaluasi kelayakan ide bisnis. Dalam permasalahan evaluasi kelayakan bisnis, di sini ada yang pertama yaitu permintaan pasar, pemanfaatan teknologi, skalabilitas, dan dukungan pemerintah. Permintaan pasar, kebutuhan jelas dari sisi petani untuk pasar yang lebih luas dan adil, serta dari sisi konsumen untuk produk segar yang berkualitas. Kemudian dalam pemanfaatan teknologi, sudah jelas teknologi yang berbasis digitalisasi itu mengatasi masalah geografis dan informasi, membuat transaksi yang lebih mudah dan lebih efisien. Sudah jelas. Yang selanjutnya ada skalabilitas. Model bisnis platform digital mudah diskalakan ke berbagai wilayah atau jenis komoditas. Terus yang terakhir ada dukungan pemerintah. Sektor pertanian dan digitalisasi UMKM atau petani mendapatkan dukungan kebijakan langsung dari pemerintah. Kemudian ada target pasar petani. Target primer. Di sini saya menjelaskan ada target primer dan target sekunder. Target primer yang pertama petani sayuran dan buah-buahan skala menengah. Saya ambil contoh berlokasi di sekitar Semarang yang seperti Kopeng, Bandungan, Salatiga. Kemudian sudah memiliki handphone dan sedikit lebih tahu atau melek tentang digitalisasi. Kemudian target sekunder. Target sekunder kelompok tani atau koperasi pertanian seperti badan, lembaga atau perusahaan. Kemudian yang berpotensi menjadi agregator produk dari petani-petani kecil. Kemudian memiliki kapasitas produksi yang lebih besar dan stabil. Jadi antara target primer dan target sekunder itu sebenarnya sama-sama petani. Cuman target primer itu yang lebih asri dan buah-buahan yang skala menengah. Petani yang sayur-sayuran dan buah-buahan menengah skala. Kemudian nilai tambah. Nilai tambah yang terjadi itu akan menjadikan akses pasar yang lebih luas, kemudian harga jual yang lebih baik dan transparan, terus kemudian informasi pasar yang akurat, dan kemudian yang terakhir yaitu ada target pasar konsumen. Untuk target pasar konsumen, di sini saya mengambil 3 contoh untuk pasar konsumen. Yang pertama ada rumah tangga perkotaan, pelaku usaha kuliner, dan UMKM olahan pangan. Seperti yang kita ketahui bahwa rumah tangga perkotaan itu pasti memiliki kemudahan, pasti untuk mencari kemudahan dalam berbelanja produk segar. Mereka umumnya itu melek teknologi yang nyaman berbelanja online, dan kebiasaannya itu mereka pasti berbelanja apapun lewat online. Kemudian yang kedua ada pelaku usaha kuliner. Sudah jelas, petani yang sudah menyediakan bahannya di platform itu pasti akan dibutuhkan oleh pelaku usaha kuliner seperti restoran, catering, dan kafe. Mereka akan langsung membeli produk yang lebih segar langsung dari platform online yaitu pasar tani digital. Kemudian yang terakhir ada UMKM olahan pangan. Seperti halnya pelaku usaha kuliner dan rumah tangga, UMKM olahan pangan juga memiliki potensi yang besar terhadap konsumen pasar tani digital seperti usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengolahan makanan. Dari semua itu intinya pasar tani digital yaitu merupakan platform yang disediakan untuk para petani untuk menjualkan hasil panennya kepada target pasar konsumen. Mungkin cukup dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan dan kurang memahami, dari saya sendiri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.